Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini merupakan hari sidang untuk kasus gagal bayar KSP Indosuria. Ini merupakan sidang lanjutan di mana sebelumnya sidang dengan agenda rencana pembahasan perdamaian antara kreditur dan debitur KSP Indosuria telah dilaksanakan pada Kamis 2 Juli 2020 lalu, namun ditunda. Sidang ditunda pada Kamis lalu karena para kreditur menilai bahwa pihak debitur KSP Indosuria belum mengajukan proposal perdamaian sesuai dengan harapan mereka, di mana mereka meminta adanya transparansi atas kondisi keuangan dari KSP Indosuria. Selain itu juga mereka meminta ada jaminan sebesar DP 50% dari pengembalian dana investasi. Dan kreditur KSP Indosuria juga menilai bahwa para debitur belum memiliki itikat baik, di mana dari 5.622 nasabah atau kreditur yang terdaftar dalam PKPU, ini dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur KSP Indosuria hanya tercantum sebanyak 4.000 nasabah. Dan kasus ini memang cukup menarik perhatian banyak masyarakat karena senilai lebih dari 14 triliun rupiah. Dan saat ini seperti yang Anda bisa lihat pemirsa, ruang persidangan sudah dipenuhi oleh para nasabah atau para kreditur yang ingin memperjuangkan. Nah, banyak sekali orang di dalam ruang sidang ini sudah diberlakukan protokol kesehatan dengan adanya penutupan dari setiap baris-baris tempat duduk, tetapi dengan tingginya animo masyarakat atau animo para kreditur yang ingin memperjuangkan hak mereka, maka tadi sempat dari beberapa kreditur memaksa untuk protes dan memaksa untuk masuk karena tidak ingin adanya pembatasan. Dan akhirnya para kreditur ini masuk ke dalam ruang sidang dengan mengabaikan protokol kesehatan. Saat ini kami semua masih menunggu hakim untuk masuk dan memulai persidangan. Kita akan lihat nanti apakah dalam persidangan hari ini para kreditur dari KSP Indosuria bisa mendapatkan kesepakatan dan proposal perdamaian yang sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Nanti kita akan lihat kembali pemirsa. Saat ini kita masih menunggu. Ya, kita akan menunggu nanti jalannya persidangan. Rencananya yang memang sudah dimulai pada jam 9 tadi, tetapi memang ini agak mundur sedikit. Kita akan lihat lagi nanti apakah kita masih menunggu dimulainya jalan persidangan. Ya, dan pemirsa, nanti saya ingin mewawancarai salah satu kreditur yang saat ini hadir. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Dora. Ibu Dora di sini sebagai kuasa penasehat hukum. Oh, sebagai penasehat hukum. Oke, baik. Ini nanti persiapannya bagaimana untuk hari ini, Bu? Kemarin sih mereka mengatakan bahwa hari ini memutuskan apakah bayar 50 atau tidak. Seperti itu sih yang Kamis kemarin. Kurang lebih seperti apakah mereka akan seperti komitmen kemarin atau tidak. Kita tunggu hari inilah. Untuk pihak-pihak dari para debitur sendiri ada yang ditambahkan atau hanya seperti yang kemarin itu? Masih hanya seperti yang kemarin. Kita tunggu yang kesepakatan kemarin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dora. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Dora, salah satu kuasa hukum dari para kreditur KSP Indosuria. Kita akan lihat pemirsa bagaimana jalannya persidangan. Tetapi untuk saat ini demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akhiri dulu breaking news untuk saat ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV pukul 10 dan hari ini
sidang lanjutan dengan rencana pembahasan perdamaian antara kreditur dengan debitur KSP Indosuria kembali dilanjutkan dan sidang sudah akan dimulai. Langsung saja kita ikuti bersama sidang pembahasan perdamaian kreditur dengan debitur KSP Indosuria berikut ini. Pengumuman ya nanti bisa dibolak-balik atau di mana nanti kita kasih yang besar itu kita tempel. Tapi kalau memang nanti hari ini ada yang mau lihat setelah pembahasan boleh mau lihat di depan. Tapi nanti kita akan satu rangkap kita akan ada di depan. Walaupun di depan tadi kita sampaikan juga biar tidak sesuai dengan pengumuman. Kemudian kita langsung saja masuk ke agenda hari ini adalah pembahasan rencana lanjutan pembahasan rencana perdamaian. Kami persilakan dari debitur ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih tim pengawas, tim pengurus, rekan-rekan tim kuasa hukum dari kreditur. Perkenalkan kami sebelumnya menyampaikan bahwa hari ini adalah agenda penyampaian pembahasan perdamaian. Namun mohon izin dikarenakan kami masih banyak hal-hal yang harus dilakukan dalam pembahasan perdamaian. Jadi mungkin tidak bisa hari ini kita sampaikan. apa sih Pak? Kemudian kalau memang hari belum siap mau disampaikan pada hari apa? Hari Rabu. Ya pemirsa, seperti yang baru saja kita dengarkan bersama bahwa dari tim kuasa hukum KSP Indosuria meminta adanya waktu untuk perpanjangan perbaikan proposal perdamaian di mana mereka meminta untuk menunda hingga hari Rabu dan ini disambut dengan protes dari pihak kreditur. Kami dari ODW Bank Indonesia, pemegang pemberi kuasa kreditur konkuren dan konkuren. Kepada debitur, kami minta, ini kalian tahu perasaan daripada kreditur. Mari hormati proses ini, terbuka dan transparan. Itu yang pertama. Kedua, daripada kita menyia-nyiakan waktu hari ini, kebetulan kita sudah mendatangkan ahli karena dari kemarin pengurus tidak bisa menghadirkan ahli. Ya, kami minta kita dudukkan ahli di sini untuk menyatakan pendapat dan keterangan berdasarkan apa yang kami harapkan untuk menelusuri proses ini ke depan. Karena kami lihat pengurus tidak pernah menyiapkan ahli. Kita pakai pasal 238, perhatikan juga pasal 233 itu. Ya, kami minta pengurus juga menghormati proses, hakim pengawas bisa menyatakan sikap terhadap proses ini. Begitu dari kami. Silakan. Interupsi pimpinan, sebelum dilanjutkan saya ingin sampaikan pendapat dulu. Saya Petrus Walpatio langsung bicara, mewakili para kreditur. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama juga buat Bapak Hakim Pengawas. Saya kurator juga ingin memberitahu, melihat jumlah kreditur yang begini banyak dan sangat sedih dengan keuangan mereka. Yang saya ingin sampaikan pertama, untuk rapat-rapat berikutnya, pengurus debitur harus mencari tempat yang memadai. Karena jumlah kreditur 5.000 sekian. Bagaimana dengan yang hanya bisa menampung 40 orang? Oleh karena itu, hari ini juga harus diputuskan. Rapat-rapat berikutnya harus di tempat yang sangat luas dan memadai, yang bisa memungkinkan 5.000 orang berkumpul. Itu satu. Yang kedua, saya ini mewakili kreditur hampir 40 orang
dengan jumlah tagihan 106 miliar. Mereka sekarang sangat menderita. Oleh karena itu, kalau toh ada proposal, ini sama-sama kurator, harus ada suatu jaminan bahwa upaya ini bisa selesai kalau memang ada aset atau apapun yang bisa menjanjikan kepada hakim pengawas, kepada para kreditur bahwa akan ada pembayaran. Mantap. Kalau hanya cerita begini saja, itu namanya bual, menipu. Oleh karena itu saya mohon Pak Hakim Pengawas, mungkin saya panjang walaupun saya kurator. Pertama harus dipastikan bahwa ada itikat baik untuk menyelesaikan dengan cara membayar dan ada jaminan bahwa apa yang itu bisa dibayar. Karena itu sebelum dilanjutkan kepada rekan saya pengurus, ya, tolong ya ciptakan kondisi di mana orang-orang ini sangat menderita sekarang ini. Ya, tagihan yang begitu besar, ya, yang dikumpulkan dengan susah payah untuk hari tua mereka. Ternyata sekarang mereka sangat menderita. Jadi saran saya ada dua. Rapat berikutnya, mohon maaf Pak Hakim Pengawas, cari tempat yang memungkinkan. Kreditur punya uang, pengurus punya uang dan ada aset untuk menyewa tempat, sehingga bisa kita sama-sama duduk yang baik untuk mencari solusi. Karena kepanitan atau PKP itu kan bagaimana sama-sama mencari jalan keluar, bukan kami yang disusahkan, gitu loh. Oleh karena itu saran saya tolong diperhatikan untuk rapat-rapat berikutnya. Dan kalau memang ya debitur memastikan ada pembayaran, kami bersedia. Tapi kalau enggak, kita dengar ya dari kreditur juga mengajukan ahli yang akan memberi pendapat. Kita semua sebenarnya ahli, tapi forum kapan kita bicara ahli, kapan sebagai kurator, kapan sebagai debitur dan kreditur. Sekian dari saya, Petrus Balapatian. Ya, terima kasih. Yang pertama saya akan tanggapi soal tempat. Soal tempat berapa kali kita sudah diskusikan sebenarnya. Cuman memang tempat selalu ya kita karena ada beberapa sidang juga pertimbangannya. Jadi kita juga minta kemarin misalnya bukan 2 ruangan ataupun ruang sidang utama, tapi selalu memang kita dapatnya di sini. Tapi untuk ruang rapat yang di luar pengadilan kita sampai dengan sekarang kita masih belum memungkinkan karena itu perlu diskusi yang dengan hakim pengawas maupun dari hakim pemutus apakah bisa dimungkinkan untuk rapat itu di luar pengadilan seperti itu. Itu yang kita tempat. Kemudian yang selanjutnya soal usulan ahli. Jadi soal ahli sesuai dengan ketentuan di pasal 238 kan itu hakim pengawas ya yang menentukan, dan mungkin sambil bisa diusulkan secara resmi ataupun ada suratnya. Jadi mungkin kita bisa terima, kemudian kita sudah dari awal apa kita sudah usulkan sampai hari ini semua surat itu sudah pernah direspon. ya, itu makanya tadi saya bilang sesuai dengan ketentuan pasal 238 kan hakim pengawas yang menentukan. Jadi nanti karena kalau kita lihat juga di ketentuan itu ahli adalah soal harta ya, soal harta debitor. Soal ahli soal mengenai harta debitor gitu. Jadi begini, hari ini kita kan agendanya kan ini kepalitan operasi bukan PT. Kita harus memastikan spesialisnya apa yang ngomong. ya. Jadi begini. Sampai sekarang kita juga belum kita dengan hakim pengawas soal ahli ini kita sudah bicarakan dengan Bapak hakim pengawas, kemudian kita sudah diskusi juga dengan Hatus malahan soal ini walaupun soal ahli ini, tapi memang sampai sekarang kita belum soal ahli kita belum tentukan gitu. Nah walaupun misalnya karena ahli juga kalau kita lihat itu di pasal 238 kan soal itu menilai keadaan harta debitor. Kemudian balik ke agenda, bahwa agenda kita hari ini adalah pembahasan rencana perdamaian. Nah, namun karena dari debitor pun hari ini menyatakan tidak siap, gitu kan? Jadi kalau dari kita dari pengurus kita lanjut di hari Rabu karena memang dari debitor belum siap. Halo, hakim pengawas dan pengurus dan debitor, izin saya bicara, saya BU Pasaribu. Tadi saya sempat dengar debitur yang pertama itu, debitur itu bilang belum siap untuk menyampaikan proposal perdamaian.
Yang janji setelah sendiri. Udah nanti kredit. Iya kan? Nanti pengurus. Hah? Pengacara semua juga kurator. Jangan dia mas sekarang lagi. Buat tiap hari kemarin kamu. Mulur terus. Hah? Pelet aja udah langsung. Aduh. Nggak banyak aja begitu banyak. Banyak. Duitnya keburu habis. Hari Rabu kalau mundur pilot, bohong aja Rabu di Malaysia bohong lagi, karet lagi, gimana? Hak kepada debitur, dalam kepanikan boleh ganti. Ya, ini kita membicarakan nasibnya bapak-bapak ibu. Ya, kalau saya ada pilihan, saya tidak memilih untuk jadi hakim pengawas, tapi pengabdian saja kepada negara dan perkara ini. Kok nasibnya dibicarakan, kalian yang bikin gaduh? Bagaimana? Yang ibu Pak, pusing, Ayo kita sampaikan lagi santun. Nah, saya hari ini menyatakan kalau ada yang tidak puas dengan kinerja hakim pengawas, satu orang kreditor saja mengajukan permohonan keberatan atas hakim pengawas. Hari ini saya menyatakan ke majelis pemutus untuk mundur jadi hakim pengawas. Bukan pilihan ini. Kalau dikasih pilihan kami tidak memilih. Hargailah sedikit. Ya. Kami capek berdiskusi dengan pengurus, meskipun untuk mengurus beberapa orang sekian, kami perlu keterbatasan. Ini 5.000-an orang yang mau kita urus, bukan 3 kreditor. Ya. Coba satu orang saja kreditor yang mau mengatakan keberatan atas hakim pengawas. Hakim pengawas kita tidak keberatan dengan Bapak. Kita keberatan dengan kinerja pengurus. Iya makanya tenang dulu lah. Oke. Nah, hatinya bagus, pengurusnya. Ini baru sebentar Pak, saya belum selesai bicara tadi sempat dipotong. Nah, jadi saya mau bicara dulu sebelumnya sama debitur. Yang pertama itu kan debitur tadi sempat bilang belum siap. Mungkin debitur lupa prinsip-prinsip koperasi itu salah satunya adalah kekeluargaan dan keterbukaan. Orang lupa belum siapnya kenapa gitu. Jangan saya anaknya langsung bilang belum siap itu kan mungkin gini. Kemarin kita sudah dijanjikan Senin, sekarang Senin belum ada. Tolong dijelaskan kenapa. Yang kedua, saya melihat sampai hari ini saya belum mengetahui anggaran dasar dari Komisi sendiri. Mohon berikutnya apabila diberi kesempatan, tolong segera dimunculkan gitu anggaran dasar. Kita ingin tahu siapa sih yang ada di koperasi ini, karena setiap harinya saya lihat ada orang baru gitu. Kita ingin tahu. Terus yang ketiga, mungkin nyambung yang tadi masalah ahli. Sebenarnya menurut saya sih simpel aja. Semua itu di pasal 23. Yang apabila diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat mendengar saksi untuk mempercepat pemeriksaan ahli. Artinya sejauh mana pengurus menginginkan ada ahli atau tidak dalam perkara ini? Cukup dari pengurus. Misalnya pengurus bilang, wah ini harus diperiksa ahli. Ya, makanya pengurus harus minta ke hakim pengawas gitu. Saya melihat pengurus belum ada permintaan ahli gitu. Ada apa ini gitu? Gimana? Mohon dijawab. Shalom, selamat pagi. Kepada bapak kreditur ini, pada pengurus dan terlebih untuk Pak Hakim Pengawas kami, bahwa tidak mungkin kalau memang kalian mau memperbaiki proposal perdamaian itu dibuat hari Senin. Karena menurut saya kalau memang kalian mau serius,
nggak bisa secepat itu. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Kami selaku kuasa hukum dari nasabah, kami tidak marah juga, tapi kami justru berharap bahwa kalaupun memang ini ditunda, tolonglah benar-benar terjadi perubahan yang benar-benar signifikan. Tidak seperti yang disampaikan pada hari Kamis kemarin. Dan kami mohon kepada debitur juga, tolong ini karena sudah diundur, jangan lagi seperti kemarin kami lihat 5 lembar kayak seperti bungkus kacang gitu. Jadi buatlah kami seolah-olah kita sesama profesional, berikan proposal perdamaian yang profesional juga. Dan kami ingatkan bahwa minggu ini sudah minggu penting buat kalian, karena disinilah PKPUS akan beralih. Jadi untuk kreditor, janganlah kita teriak-teriak kayak begitu. Kita bukan demonstrasi di sini, karena produk yang kemarin itu sudah mengecewakan kita. Jadi kalaupun dikasih hari ini yang seperti itu juga buat apa? Buat apa juga? Ya kecewa lagi. Iya kan? Jadi ini lebih baik ini yang kita sampaikan. Tolong hari Rabu silahkan diubah, tapi jangan sampai seperti hari Kamis kemarin proposal perdamaiannya cuma 5 lembar. Dan yang menurut kami ya anak saya kelas 1 SD juga akan ketawa melihat proposal perdamaian seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya. Setelah kita mendengar laporan dari pengurus, penjelasan dari debitur dengan tanggapan dari beberapa teman-teman dari kreditor lain, akhirnya hakim pengawas akan menentukan sikap bahwa untuk pengajuan ahli sebagaimana yang diusulkan oleh kreditor, silakan diajukan identitasnya beserta kurikulum vitae dari pengurus yang ahli yang bersangkutan kepada pengurus. Kemudian pengurus meneruskan kepada hakim pengawas yang selanjutnya akan dituangkan di dalam penetapan hakim pengawas tentang persetujuan didengarnya. Ya. Salah satu yang hakim pengawas perlu mencermati terhadap ahli yang akan diajukan tersebut adalah memberikan keyakinan atau kepastian kepada kita semua bahwa ahli yang akan diajukan tersebut adalah murni dari benturan kepentingan di dalam perkara ini, sehingga kami selaku hakim pengawas tidak dapat sekonyong-konyong begitu disampaikan pada hari ini langsung kita buatkan penetapan persetujuannya. Ya, kami harus melihat dulu. Silakan diajukan datanya, berkasnya ke pengurus Pak, karena mekanismenya seperti begitu. Kita tidak punya link langsung untuk surat persuratan antara kreditor dengan hakim pengawas. Semua harus lewat jalur semua harus lewat jalur pengurus. Nah, untuk agenda tersebut untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu tanggal 8 kita punya 2 agenda. Yang pertama penyumpahan terhadap ahli yang dimaksud, kemudian kita langsung dengar keterangannya. Habis keterangan ahli tersebut kita lanjut dengan pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Saya kira demikian agenda kita pada hari ini. Pak, saya ingin menyampaikan usulan sebelum Bapak tutup. Ya. Mengenai agenda yang akan datang, yang Bapak sudah tetapkan tadi, mendengar pendapat ahli. Ya. Kita ini kan mau cari win-win solution. Ya. Kalau agenda terakhir yang dikatakan tadi membahas proposalnya, sementara proposalnya sendiri kami belum dapat, apa yang mau kita bahas itu sanggup. Oleh karena itu, mohon sidang jangan ditutup dulu. Saya kira pengurus ini bisa memberi penjelasan lisan, misalnya laporan keuangannya seperti apa, asetnya seperti apa, perjalanan bisnisnya seperti apa, sehingga akhirnya kolaps
Dan sekarang kita punya tagihan, maksudnya koperasi ini punya tagihan atau sumber dana dari mana. Jadi kalau misalnya Rabu depan agenda mendengar keterangan ahli dan pembahasan proposal, sementara proposal sendiri kami belum terima, Pak. Oleh karena itu tidak ada salahnya. Mungkin Pak Presiden tangkap maksud saya, Pak. Sekian. Saya kira demikian. Kita hari Rabu, tapi idealnya sekali lagi idealnya sedapat mungkin sebelum hari Rabu itu sudah proposal perdamaian sudah di tangan pengurus sehingga oleh pengurus bisa didistribusikan kepada para. Saya kira demikian pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dananya nggak ada, apa yang mau dibahas? Sumber uangnya nggak ada, apa yang mau dibahas? Ganti pengurus lah, nggak begini. Sumber uangnya nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya Bona, gimana Bona? Kasih tagihan. Berapa enggak? Tagihan 105 miliar. 5 miliar tagihan saya. Ayo Pak. Petrus Balapationa. Petrus Balapationa. Hah? Pak? Iya, naik Pak, wawancara juga Pak. Iya, pemirsa, sidang kembali ditunda karena seperti yang Anda dengarkan tadi bahwa pihak kuasa hukum dari debitur KSP Indosuria meminta adanya perpanjangan waktu untuk mempersiapkan proposal perdamaian. Dan ini tentunya disambut oleh protes dari para kreditor dan juga tentunya kuasa hukum, di mana mereka meminta bahwa pihak kuasa hukum atau pihak dari debitur untuk menghargai para kreditur yang sudah berupaya untuk hadir di sini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari pihak kreditur KSP Indosuria, Bapak Profesor Otto Hasibuan. Selamat siang Pak. Siang. Iya Pak, bagaimana Pak Anda menanggapi bahwa ini kembali ditunda? Ya memang kita sangat kecewa ya dengan kinerja daripada pengurus dan debitur ya. Debitur berkali-kali tidak bisa menjelaskan secara benar apa yang menjadi persoalan kenapa dia harus menunda gitu ya. Nah kemudian yang paling utama adalah tadi hari ini bisa berjalan sedikit lebih bagus karena sudah lama para kreditur meminta supaya ditunjuk seorang ahli. Baru hari ini hakim dan pengurus mau menampung aspirasi agar ditunjuk seorang pengurus ya, seorang ahli. Jadi mudah-mudahan hari Rabu nanti ahli bisa datang dan bisa menjelaskan semua persoalan-persoalan dan kinerja daripada akan menilai semua harta-harta daripada si debitur sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang paling utama di sini adalah kalau hakim sebenarnya dia cukup bisa berusaha menampung aspirasi, tapi pengurus ini banyak tadi saya lihat bahwa kreditur menginginkan pengurus itu diganti karena dianggap mungkin tidak proporsional atau mungkin ada keberpihakan begitu ya. Nah, hal itu juga bisa dimungkinkan ya walaupun sudah di tengah-tengah perjalanan begitu ya. Tapi kalau memang ternyata pengurus itu terbukti ada keberpihakan atau mungkin diduga ada persekongkolan, maka itu bisa dipakai sebagai alasan untuk mengganti dirinya. Tapi semuanya itu tergantung pada hakim pengawas juga gitu loh. Tapi saya lihat tadi tegas-tegas para kreditur mengatakan bahwa cukup percaya kepada hakim pengawas tapi tidak percaya kepada pengurus. Nah ini menjadi indikasi penting sebenarnya kenapa sampai pengurus itu tidak dipercaya oleh para kreditur gitu. Nah karena itu dalam suatu kepengurusan seperti ini kan memang ini berbeda ya, ada sedikit perbedaan dengan proses PKPU biasa ya, karena ini kan ada koperasi.
Nah, termasuk umpamanya sekarang ada permohonan proposal diajukan oleh koperasi, oleh si debitur. Pertanyaannya apakah ini sudah dibicarakan di antara anggota mereka atau tidak gitu loh. Ya kan? Nah, sesuai dengan anggaran dasar undang-undang, semua keputusan-keputusan penting seperti itu mestinya harus dibicarakan dengan dalam rapat anggota daripada koperasi. Nah, risikonya kalau seandainya tidak dibicarakan dalam rapat anggota berpotensi proposal yang dijual itu bisa menjadi batal gitu, dianggap tidak sah. Dan seandainya itu tetap diajukan, maka bisa berpotensi juga risiko itu nanti adalah di tangan si pengurus sendiri gitu loh. Ya kan, bukan koperasi itu kan badan hukum, seharusnya kan diwakili oleh pengurus. Tapi kalau dia tidak mengambil keputusan bertentangan dengan anggaran dasarnya, mengajukan proposal bertentangan dengan anggaran dasarnya, maka dia berpotensi itu menjadi tanggung jawab pribadi dia kalau sampai ternyata nanti pilot ya ada kerugian-kerugian yang nyata kan gitu. Nah, oleh karena itu saya kira inilah yang menjadi hal penting di dalam proses persidangan ini, dan ini menjadi pelajaran bagi semua para kreditur juga ya, karena kita lihat sebuah koperasi bisa meraup uang begitu besar dalam waktu singkat, kemudian tiba-tiba tidak dibayar, padahal uang yang disimpankan di koperasi itu seharusnya adalah harus disalurkan juga kepada anggota. Jadi dia harus bisa menjelaskan berapa yang disalurkan, berapa yang diterima gitu loh. Jadi nggak kemana-mana uang ini kan. Sejauh ini transparansinya belum terlihat. Ya, tidak ada transparansinya, tidak ada transparansi. Jadi akan ketahuan sebenarnya kalau diterima 14 triliun, berapa yang disalurkan kepada anggotanya. Nah, kalau dapat dari anggotanya dan berapa untungnya dari anggotanya, kan dia terima dapat bunga juga kalau disalurkan kan. Nah, kok ini tiba-tiba hilang begitu. Ini yang diharapkan nanti dalam proposal selanjutnya adanya jadi, keterangan seperti itu. Betul. Dan mudah-mudahan ahli nanti bisa menjelaskan itu dengan baik. Nah, kalau udah ahli bisa menjelaskan bahwa ternyata itu tidak relevan, tidak qualified laporannya dia, artinya bisa mengandung kecurangan umpamanya atau ketidakbenaran, maka tentunya layak sekali apabila permohonan proposal itu dapat ditolak kan begitu. Nah, satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh hakim pengawas sebenarnya bahwa seandainya pun umpamanya nanti dalam rapat kreditur di ujungnya itu dikatakan bahwa katakanlah karena sesuatu hal ada quote unquote ada permainan umpamanya akhirnya atau ada kekeliruan dari kreditur memahami tentang permohonan ini dan akhirnya rapat kreditur mengatakan ini terjadi PKPU dikabulkan, maka karena permohonan atau proposal ini tidak memiliki jaminan, maka hakim pengawas nanti dalam homologasi dapat menolak mengesahkannya. Jadi tidak berarti kalau dia menang voting pun umpamanya dia, tapi kalau umpamanya hakim pengawas melihat tidak ada jaminan ini pembayaran terhadap kreditur, maka dia bisa menolak mengesahkan perdamaian itu dan akhirnya dia pilot. Nah, ini harus menjadi hal yang diperhatikan oleh hakim pengawas. Sejauh ini permintaan untuk mengganti pengurus bagaimana, Pak? Ya, ini saya kira dari tadi bicara teman-teman, kalau tadi kan sudah banyak seruan, ini mungkin akan ada permohonan resmi akan diajukan kepada hakim pengawas untuk mengganti pengurusnya, karena pengurus itu harus bisa berada di tengah. Kalau sampai kreditur tadi berteriak-teriak mengganti pengurus, itu kan berarti ada ketidakpuasan terhadap pengurus. Nah, ini hakim pengawas harus melihatnya gitu. Ya. Bagaimana dengan permintaan bahwa kalau jika hari Rabu ini belum ada juga proposal perdamaiannya langsung saja dipilotkan, bagaimana Pak? Itu tergantung hakim pengawas ya, karena itu kan masih ada waktu kan, apakah akan diperpanjang atau tidak. Kan masa pada Jumat nanti ini mungkin bisa perpanjangan kan. Nah, jadi saya kira apakah itu yang diinginkan oleh si debitur agar diperpanjang ya, saya tidak tahu. Tapi langsung pilot sih tidak bisa, tapi kalau belum selesai bisa diperpanjang ya kan. Tapi kalau tidak diperpanjang otomatis harus diputus, harus ambil voting gitu loh. Tapi saya kira sebelum voting itu pasti diperpanjang mungkin. Oke, jadi nanti tujuan untuk menghadirkan pendapat dari para ahli itu nanti pendapat ahli ini adalah untuk memeriksa atau melihat bagaimana kondisi keuangannya dan bagaimana transparansi. Jadi nanti ahli akan bisa melihat dan memberikan pendapat. Nah, apakah layak, mampu nggak perusahaan ini membayar itu? Kalau diajukan proposal, saya bayar 2 tahun lagi. Tapi ahli melihat di dalam bukunya nggak mungkin ini, otomatis nggak mungkin dong kita terima.
Tapi kalau ahli bilang, ya ini qualified, masih mungkin untuk bisa membayar tagihannya 10 tahun kemudian. Nah, itu menjadi pertimbangan daripada kreditur juga untuk mempertimbangkan menerima voting atau tidak. Gitu. Sejauh ini masih meminta jaminan DP 50% atau ada di luar itu? Saya kira, karena gini, apa bedanya kalau tidak ada jaminan, apa bedanya dengan tidak ada PKPU? Kita punya bilik giro, ada jaminannya kok, bilik gironya kan. Nah kalau tadi bilang, oh kan saya bayar 2 tahun lagi. Ini kan juga mengherankan. Untuk apa kita menunggu 2 tahunnya kalau tidak ada jamin, tidak ada pembayaran? Tidak harus ada DP gitu loh. Itulah suatu alat bukti. Dan ya kan, kalau coba perusahaannya sendiri udah mati, udah berhenti. Bagaimana dia cara mau membayar? Dari mana di uangnya lagi? Lain hanya kalau pabrik kan, kalau pabrik umpamanya kesulitan pembayaran, tapi ada investor datang, pabriknya diperbaiki, akhirnya bisa jual barang jadi laku. Nah sekarang siapa mau investor masuk? Utang 14, sekian triliun. Apa investor masuk 14,3 triliun langsung bayar utang kita? Terus untung dia apa? Jadi impossible lah gitu, nggak masuk akal gitu kan? Kalau dalam sebelumnya Pak, ini sempat salah satu hal yang menjadi dikritisi juga oleh para kreditur adalah bahwa kreditur yang mengajukan ini adalah 5.622, tetapi hanya tercantum di dalam proposal perdamaian itu hanya 4.000. Kenapa bisa begitu? Nah kalau yang justru itu, kalau nanti di dalam rapat kreditur kan sudah ditetapkan siapa, kalau umpamanya 5.000 daftar kreditur yang sah, kemudian di proposal dia hanya ingin membayar 4.000, ya nggak bisa dong. Dia harus membayar semua tagihan-tagihan dari kreditur yang terdaftar di dalam rapat-rapat sebelumnya yang sudah disahkan gitu. Apa waktu itu alasan dari debitur mencantumkan bahwa hanya 4.000 kreditur saja? Nah, itulah menjadi per kreditur ini menjadi marah kan? Kalau disahkan 5.000, you mau bayar 4.000, dari mana jalannya? Nah, saya juga belum melihat persis sebenarnya di mana perbedaan itu. Nanti akan kita dalami lagi soal itu. Baik, terima kasih Pak Oto. Iya. Nah, pemirsa, itulah tadi keterangan dari kuasa hukum kreditur KSP Indosuria, Profesor Oto Hasibuan. Sebelumnya memang kuasa hukum dari debitur KSP Indosuria menyatakan bahwa kasus gagal bayar dari KSP Indosuria ini terjadi akibat dari efek domino dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, dan di mana dengan adanya kasus tersebut para kreditur Indosuria banyak yang tidak memberikan kembali dana atau tidak memberikan investasinya lagi, dan banyak yang menarik dananya atau investasinya sehingga terjadi rush. Dan ini tentunya dibantah oleh para kreditur yang menilai bahwa ternyata ini sebenarnya ada kesalahan dari pengelolaan dana, di mana dari beberapa keterangan kreditur KSP Indosuria ini menyuntikkan dana ke Indosuria Group sehingga terjadi kesalahan investasi dan juga untuk membiayai gaya hidup dari pemilik dan juga keluarganya. Ini yang didapatkan keterangan dari para kreditur dari KSP Indosuria sendiri. Dan saya langsung saja mau mewawancarai dari kreditur Indosuria dengan Pak Petrus. Pak Petrus, boleh Pak? Oke. Pak Petrus, ini hari ini kan kembali ditunda karena para kuasa hukum dari debitur meminta adanya waktu untuk persiapan proposal perdamaian. Bagaimana Pak sikap? Kalau dari segi profesi para pengurus atau kurator, itu sebenarnya taktik untuk mengulur waktu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di depan hakim pengawas, kalau memang dia punya itikat baik untuk menyelesaikan, tentu dia akan menawarkan kepada para kreditur dan juga sampaikan kepada hakim pengawas bahwa dia mempunyai aset untuk membayar. Dia mempunyai suatu tagihan dari pihak lain untuk menyelesaikan. Yang kedua, bahwa dia dengan cara mengulur itu kan dari segi seperti tadi dikatakan oleh kreditur lain atau kurator pengacara yang lain itu, bahwa ini minggu-minggu genting. Mengapa istilah minggu-minggu genting? Karena tenggang waktu untuk pengurus itu sudah makin terbatas. Peraturan Mahkamah Agung membatasi sekarang PKPUS sementara itu hanya 20 hari. Sehingga bagi kami yang ikut terlibat mewakili debitur, kreditur, dan rata-rata semua yang hadir ini kan rekan-rekan kita, para kurator juga. Saya di kurator itu sebagai Dewan Kehormatan juga, jadi bisa menilai
sesuatu yang dijalankan itu dengan itikat baik atau tidak. Kan dia sudah berapa kali mengulur-ngulur, dan seperti yang disampaikan tadi, proposalnya kan hanya mengatakan jadwal pembayaran. Siapapun bisa membuat jadwal pembayaran, tapi kalau jadwal pembayaran jaminan membayar, maka itu tidak ada artinya. Contoh begini, saya berjanji akan menyelesaikan hutang perusahaan atau hutang koperasi karena ya obligasi di suatu bank akan cair. Itu baru bisa orang, oh ya kita tunggu jatuh tempo. Tapi ini kan nggak ada sama sekali. Jadi di atas kertas tidak ada suatu jaminan. Pak Petrus tadi sempat merupakan salah satu orang yang paling vokal untuk meminta penggantian pengurus. Mengapa demikian, Pak? Begini, dalam kode etik kurator, pengurus, dan undang-undang kepailitan, setiap pengurus yang ditunjuk ya dalam suatu permohonan pailit atau PKPU, ada satu statement yang dia harus lampirkan bahwa sebagai calon pengurus dia tidak memiliki benturan kepentingan baik terhadap debitur maupun kreditur. Anda melihat ada konflik kepentingan di dari sini? gelagat ini dia mengulur-ulur, artinya dia berada di pihak debitur. Maka sebagai kurator kita sudah tahu ini dia ingin hanya ayun-ayun saja. Mengapa? Karena akan berakhir dengan sendiri dengan lewat waktu. Dan dengan lewat waktu sehingga dia hands up pilot. Begitu pilot, ya tidak ada suatu jaminan tagihan ini dibayar. Kenapa? Apakah ada aset? Dan apalagi kita dengar bahwa aset-aset itu banyak dibelikan properti di Eropa. Ini yang buat kita susah kan. Jadi sebenarnya ini cara kerja pengurus ini bagi orang-orang yang sudah menekuni profesi kurator sudah bisa membaca. Karena contoh semua yang hadir di sini kan teman-teman, mengapa kami sangat akrab walaupun duduk berseberangan? Karena kami kurator semua. Hanya memang dalam perkara tertentu kami harus berseberangan dan memang harus berbicara begitu. Bukan kawan lalu berbaik hati tidak boleh membela klien, nggak boleh. Jadi kita semua ini berseberangan. Ini berseberangan, tapi kepentingan klien yang kami sampaikan. Apalagi tagihan klien saya kan 105 miliar. Tagihan yang saya sampaikan itu 105 miliar, makanya tadi saya katakan kalau 5.000, saya pernah menjadi kurator dalam perkara yang krediturnya itu hampir 3.000. Kita nyewa tempat, bukan di gedung pengadilan, nyewa tempat supaya semua kita dalam rangka membicarakan jalan keluarnya itu, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Menurut Anda ini tidak layak ya, Pak? Tidak memungkinkan. Bagaimana ruangan 40 orang bisa menampung menjadi 5.000 orang? Gak bisa. Apalagi lagi COVID ya, Pak? Iya lagi, ya. Tapi artinya suasana harus diciptakan. Pertama, mengapa? Pengurus kan sudah memegang uang debitur. Ya, toh debitur juga kan punya uang. Masa tagihan 16 triliun ya bangsa 5-6 triliun nggak ada, pasti ada dong. Kan dia katakan bahwa tagihan dia macet 9 triliun. Ya tunjukkan dong. Ketika orang meminjam kan ada jaminannya. Yang macet akan membayar dengan aset ini kan orang bisa terima. Tapi kalau enggak kan hanya ngulur-ngulur. Itulah ya. Baik, terima kasih Pak Petrus atas keterangannya. Kita semua berharap agar ini masalahnya segera bisa terselesaikan sesuai dengan harapan dari para kreditur dan para kreditur bisa mendapatkan hak-haknya. Terima kasih Pak Petrus. Dan pemirsa, itulah tadi sidang lanjutan untuk rencana pembahasan perdamaian dari proposal antara kreditur dengan debitur KSP Indosurya kembali ditunda sampai pada Rabu esok dengan agenda yang sama dan juga mendengarkan keterangan ahli. Sampai di sini dulu breaking news Nusantara TV. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri.